Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita memulainya dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 34 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, Bapa pemilik hidup dan kehidupan kami, kembali kami mengangkat puji dan syukur kepadamu pada pagi hari ini, karena begitu besar kasih setia Tuhan yang selalu nyata kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan telah menyertai kami semalam lamanya, sehingga kami boleh bangun di pagi yang indah ini dengan penuh selamat oleh karena penyertaan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, di pagi yang indah ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami, kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik, dan dapat kami jadikan sebagai sulu dan pedoman dalam menjalani kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, berfirmanlah kepada kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 34 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud. Pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Demikianlah firman Tuhan, Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Dari pembacaan kita pada pagi hari ini, diberikan satu tema, yaitu jangan khawatir, janganlah takut. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, ada satu lagu yang sering kita nyanyikan dalam ibadah-ibadah hari Minggu maupun di ibadah-ibadah penghiburan. Dari pelengkap Kidung Jemaat 302 yang mengatakan, jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Lagu ini merupakan lagu yang sering kita nyanyikan, dan lagu tersebut sangat sesuai dengan bacaan kita pada saat ini. Karena memang kekhawatiran dan ketakutan
merupakan bagian yang tidak terpisah dalam pengalaman kehidupan kita. Seringkali ketika kita mengalami ketakutan dan kekhawatiran, kita sangat terganggu, bahkan merasa seakan-akan hidup kita tiada pasti. Arah kehidupan kita tidak pasti. Namun firman Tuhan yang kita telah baca pada saat ini dilatar belakangi oleh kisah Daud. Manakala ia dalam pelariannya, Saul bertekad untuk membunuhnya, dan hal itu menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup Daud. Nah, masalahnya tidak hanya di situ. Dia juga merasa terancam di depan Raja Akis karena ketenaran namanya. Situasi tersebut membuat Daud berpura-pura tidak waras agar ia terlepas dari tangan musuhnya. Nah, sesungguhnya ada kemungkinan bagi Daud untuk dihabisi pada saat itu juga. Tetapi pada kenyataannya justru Daud diusir. Ketika kita merenungkan hal tersebut lebih dalam lagi, nah pertanyaannya bagi kita, apakah Daud selamat karena usahanya atau karena Tuhan yang menyertainya? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasih Tuhan, tentu dalam penghayatan iman, keselamatan yang dialami oleh Daud bukan karena usahanya sendiri, tetapi keselamatan itu bersumber dari Tuhan. Walaupun ia harus berpura-pura gila di hadapan Raja Akis, kekuatannya untuk tetap tenang dan untuk berakting pun asalnya daripada Tuhan. Nah, dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhanlah jaminan hidup kita. Tuhanlah jaminan hidup kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita dalam suka maupun duka yang kita alami. Ia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia tetap sama dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ada lagu yang sedang viral pada masa-masa sekarang ini, Tuhan Yesus tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, menghadapi ketakutan dan kekhawatiran, Daud di ayat 7 meneguhkan kita bagaimana Daud berkata dalam ayatnya yang ke-7, Daud berkata bahwa orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Jadi dalam ketakutan dan kekhawatiran kita, mari kita datang kepada Tuhan dan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti menjawab kita dan menolong kita. Ia menyelamatkan kita dari segala kesesakan yang kita alami, dari segala pergumulan yang kita alami. Teruslah berharap kepada Tuhan, jangan takut dan janganlah khawatir, karena di tangan Tuhan tiada yang kurang. Demikian firman Tuhan. Tuhan dimuliakan dan Tuhan memampukan kita untuk melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kembali kami mengangkat puji dan syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Tuhan telah menyertai kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan pada pagi hari ini, Tuhan yang menolong kami
Tuhan yang memampukan kami untuk melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kekuatan, kesehatan, anugerah kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga kami boleh ada pada saat ini, boleh merasakan sukacita oleh karena penyertaan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah masing-masing, pun juga yang dirawat di rumah sakit. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, sehingga mereka boleh disembuhkan dan boleh merasakan kasih Tuhan dan nama Tuhan yang terus dipuji dan dipermuliakan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, pun kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam usia lanjut, Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan kepada mereka, Tuhan memberikan iman, pengharapan kepada mereka, sehingga dalam masa tua mereka boleh bersukacita dan memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, berkati pemerintah kami, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan kepada mereka, sehingga dapat memimpin bangsa dan negara kami dengan baik, dan nama Tuhan yang terus dipuji dan dipermuliakan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kehidupan kami sepanjang hari ini, kami hanya serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang menjaga dan melindungi kami, sehingga apapun yang kami kerjakan pada hari ini, boleh kami kerjakan dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, sempurnakan doa kami. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat menikmati hari baru dan Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini. Amin.